Dan ini ilmu sing kula tiru. Abu Yazid Al-Bustami ulama-ulama dulu itu begitu. Jadi nak ono pejabat ngekek duit ditakon. Duit itu sudah menopo. Iya kan ini. Nah, jadi kan gitu toh. Ketoke luwih pengalaman jenengan cara nganggo duit di bank kula. Mereka alasannya jenengan ngekek duit kula ben sepundi jadi ben tambah kata. Nggih jenengan pek mawon kersane duit jenengan tambah kata mboten sakekno ku. Kesuwen nak ditampa kula terus kula ndongakno tambah kata kesuwen nggih duit niki jenengan buta malih kersane tambah kata. Wong jenengan sedekah kula tujuane ben tambah kata. Lah jenengan kula mboten usah kula mboten nate kepengin tambah kata. Tapi ana hikmah dadi akhire wong sing ape sedekah ning Abu Yazid Abdul Qadir ora wani muni ben tambah kata. Kudu ikhlas tenan. Bukan bertambah kata dibalekno. Kan kasusé jenengan wis butuh kepengin tambah napa? Tambah kata. Biasa betul malih ben mboten kalong blas aja jenengan. Menawi kula terangaken nggih masalah dan tambah seneng pengajian. Ini mun kula niati sanging dalem. Karena kula kemarin mulut gak ada tradisi baca tiba berjanji. Nah, ini ketepaan pas ngaji teng mriki mun Jumadil Ula. Tapi seneng Nabi dengan ngenteni mulutan kaya wong Islam nyaran. Seneng Nabi ini kok ngenteni napa? Ana kula anggar. Kula niku acara 40 dina 100 dina mati kadang rapati setuju ora kok perkara bid'ah mboten. Lha ndungane bapake ngenteni 40 dina ngenteni 100. Itu kan bendino ora kan. Ngono. Jadi sing bener gak ngono. Ndongakno campur acara iku 40 dina. Lah nek ndongakno ya tiap bar napa? Salat ndongakno wong tuane kok. Mun kula tak cerita. Dalam surat Al-Anbiya itu semua ceritanya Nabi dipaparkan. Masuk cerita Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Ayub, semua Nabi. Dan semua Nabi ini punya dikomplain oleh Tuhan. Cara bahasa saat ini dikritisi oleh pilihan sikap yang paling ideal, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang tidak dikritisi itu hanya satu, yaitu Abul Anbiya, Nabi Ibrahim saja. Anit tapi millata Ibrahim Hanifah. Hanya itu saja. Sebab itu yang ada wa masalli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim. Mau teng surat Anbiya dijelaskan betapa miskinnya Nabi Ayub. Mewarat gudikan mambu nganti dibuat ning gone pekarangan ya, di luar kampung. Ngono ditinggal bojone sekuwere semua macam-macam serere nih. Tapi ketika adeknya bojone usul, ya Ayub mbok donga pangeran kersane jenengan sembuh. Jawab Nabi Ayub, aku lara pirang tahun? 18 tahun. Sehat pira? 80 tahun. Aku izin mbek pangeran. Laraku mbek sehatku diakeh apa? Jadi dungane ngenteni nek 80 apa? Aku lola jadi gaya sini gitu ora tapi yang gereling Nabi Ayub meriang. Bengkel itu rasiko. Wong lara lagi seminggu gegere ra karuan, padahal sehate puluhan tahun pelepak. Jadi Nabi Ayub seramet. Artinya sampean kalau tidak niru Ayub lewat kiri pun tidak jadi wali ternyata. Sudah kiri enggak jadi napa? Parah nih, parah. Tapi Nabi Sulaiman kebalikan, dia itu Nabi yang tidak pernah punya masalah sosial ekonomi maupun kepangkatan, karena dia lahir sudah jadi putra mahkota. Kalau Nabi Daud tuh jadi raja karena berhasil mateni sinten Jalut. Tapi kalau Sulaiman sudah bin Daud, jadi dia mulai kecil langsung pun putra mahkota, terus langsung jadi raja. Itu diceritakan Al-Quran ketika dia mengalami satu peristiwa burung hudhud itu cerita nak nenggone Yaman. Sabak nu nak saniki dari putih Yaman. Yaman nu sing saniki nu riyen kaum Ad. Kaum napa? Ad. Riyen istilah Sabak terus mundur Ad. Badhe kaum Ad dimusnahkan semua terus wong Arab darani Hadramaut kota napa? Mati. Bareng singgoni Sayyid Ali Al-Muhajir, Sayyid Ali Al-Uraidi golongane para habaib, ora darani Hadramaut terus darani napa ya? Kila nama Yaman itu diambil dari sebagian pinggirannya Ka'bah, sisi Ka'bah, ada sing darani rukun apa? Yaman itu tafaul karena arah ke Yaman. Kila tapi sebagian pendapatnya. Walhasil waktu itu cerita, saya ini menemukan seorang ratu perempuan yang memimpin kerajaan dasar tamliku humba utiyas mingkuli syai'u walaha arsun. Arsun azime Bilqis itu dalam 7 pintu gerbang. Jadi
kamar pribadi ini ning jero ruangan sampai 7 lapis. Sistem keamanannya sampai napa? Saking supaya arat sehingga tanahane dekne udah tersentuh oleh musuh sampai 7 napa? Walhasil Hudud cerita ngoten dari Nabi Sulaiman, tenan Gus cerita. Nggih. Ya wis. Tak cek kowe ugorok tak ora diterkan. Walhasil ketika Nabi Sulaiman memastikan bahwa ceritanya Hudud itu benar, dikon kirim surat. Iki tero ning sinten Bilqis, ratune jenenge apa? Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim Allah ta'ala alayya wa tuni napa. Terus kena sebab kaya no surat saat ditompo summa tawala anhu pangdur madarjiun. Kamu dekat-dekat situ tapi yang kira-kira masih dengar reaksinya Bilqis. Bilqis akhirnya karo sakniki konsultasi mbek para punggawane. Inni ulqiya ilayya kitabun karim. Aku untuk surat. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Alhasil Bilqis akhirnya konsultasi. Abtuni fi amri ma kuntu qati'atan amron hatta tasyakin. Abtuni fi amri, coba kami beri saran. Saya tidak akan memutuskan sebelum kamu ini memberi saran. Kata pasukannya Bilqis karena mereka merasa yang terkuat. Qalu nahnu ulu quwwati wa ulu ba'sin jadin. Kita ini biasa perang, kita ini orang-orang kuat. Terserah Bilqis mau memutuskan apa, tapi yang jelas kita ini orang kuat, siap perang. Dari Bilqis, tidak, jangan perang dulu, kita tes, kita kasih hadiah. Kalau Sulaiman menerima, berarti dia hanya seorang raja. Kalau dia menolak, berarti dia seorang nabi. Walhasil terus kirim hadiah, wow, 1000 batangan botol emas, dikirim teng sinten Nabi Sulaiman. Terus sing cara Siti Jenare sing Sasmita Gaibe niku, wong lanang dipacaki wedok, wong wedok dipacaki lanang. Jadi kok cerita Sari Hidayah itu wah mbek putri Cina. Sing hamil darani meteng, sing ora meteng, sing ora meteng darani napa? Hamil. Akhirnya untuk walian tadi itu. Engko ceritane padha Nabi Sulaiman gara-gara anak Bilqis untuk napa? Walian. Jadi mulai dhisik ku Nabi yo ya kita wali sama bar menang ya terus napa? Ya. Riyen dereng enten undang-undang niku kriminalisasi niku. Mergo Nabi ku langsung di bawah hukumnya pangeran. Saat ini ulama di bawah hukum negara. Jadi nasibnya lebih siap. Padahal cara Siti Jenar gak kok. Siti Jenar bareng dipanggil Kalijogo, kamu dipanggil Raden Fata. Siapa Raden Fata? Dia raja di Demak Bintoro. Atasan kita semua. Saya ini wali, atasan saya hanya Allah. Saya ini wali, jadi atasan saya hanya Allah. Kalau Allah yang nyuruh saya ke sana. Nanti ngomong di Raden Fata lagi. Gue cangkem elek tapi ono bener. Nah, kula niku termasuk setengah wali teh setengah wong syariat. Artinya nak wae bayar pajak ya kula bayar pajak. Tapi kula sebagai wong sing parek pangeran niku tetep mok ngrasa di atasan. Niku presiden niku bupati. Atasan kula tak anggap ya pangeran. Cuma pangeran di sunah ning dunya ana bupati ana presiden. Nah, kula ngrasa di atasan repot. Napa? Pon walhasil akhirnya ketika Bilqis ngirim hadiah sedemikian rupa ngopo 1000 batangan emas. Nabi Sulaiman krungu mergo informasi kan kudu. Dekne gawe napa konblok 7 farsah napa 9 farsah saking emas. Wis ngono dekne dikawal beberapa pasukan sing numpak kuda. Lah kudane dibeno nguyah ning kono, dibeno ngising ning semari pelecehan kan. Padahal masing saking Bilqis dibungkus rapi, ditata rapi, diangkut sedemikian terhormat. Napa? Mas lho diangkut sedemikian apa? Terhormat. Mau mas kawin ero gandhe 10.000 dihias. Mahar ning Jawa peralatan alat salat ae gegere ning hias. Saya mas rongga ambek peralatan alat salat gegere ning hias. Padahal cara Nabi Sulaiman itu didesain sedemikian rupa, ana kewan-kewan ning kono sing dadi tunggangane para punggawa isih ngising uyah ning kono. Bareng pasukane Bilqis langsung meriang. Lah ya Mas iki tak angkut piye ning kene digo nguyah. Meriang. Walhasil akhirnya ketika ketemu Nabi Sulaiman, ketika memberikan hadiah, Sulaiman luwih sombong, atumi dunani bimal. Sama atani Allah khairum mimma atakum bal antum bihadiyatikum.
Aku itu suga-suga wong. Mas-mas tuh ning dalan-dalan tak nggo dalan. Tidak sih. Sikil wis buka emas tak nggo. Wong kowe nggo emas mesti temen. Bal antum hati-hati ku menapa? Dan itu ilmu sing kula tiru. Abu Yazid Al-Bustami ulama-ulama dulu itu begitu. Jadi nak ono pejabat ngekek duit ditakon. Duit itu sudah menopo. Iya kan ini. Nah, jadi kan gitu toh. Ketoke luwih pengalaman jenengan cara nganggo duit di bangku lho. Mereka alasane jenengan ngekek duit kula ben sepundi jadi ben tambah kata. Nggih jenengan pek mawon kersane duit jenengan tambah kata mboten sah kena ku. Kesuwen nak ditampa kula terus kula ndongakno tambah kata kesuwen nggih duit niki jenengan buta malih kersane tambah kata. Wong jenengan sedekah kula tujuane ben tambah kata. Lah jenengan kula boten usaha kula boten nate kepengin tambah kata. Tapi ya ora hikmah dadi akhire wong sing ape sedekah ning Abu Yazid Abdul Qadir ora wani muni ben tambah kata. Kudu ikhlas tenan. Bukan tambah kata dibalekno. Kan kasusé jenengan wis butuh untuk pengen tambah napa? Tambah kata. Nggih betul malih ben boten kalong blas ya jenengan. Walhasil ini kula cerita. Apa yang dilakukan Nabi Ayub, yang dialami Nabi Sulaiman, itu cara Shahihul Burdah. Kitab ini dipakai oleh ulama seluruh dunia. Bahkan sebesar Sayyid Muhammad saja kalau Madhu Rasulillah sering merujuk kitab ini. Ini dikarang oleh Imam Busairi. Imam Busairi atau Imam Busiri, nak Jawa darani Imam itu Busiri. Itu sering dipakai tafaul oleh para kiai karena di sini semua nagamanya itu Madhu Rasulillah. Dan dianggap madhunya itu yang terbaik. Jadi di antara syair-syair yang memadhu Rasulillah, muji Rasulullah, yang terbaik itu naguman itu Syekh Namun Busiri. Karena dikombinasikan oleh faham sufi kelas A. Okay? Faham sufi kelas nomor A. Buatan berbau si A, ya ada berbau ahli sunnah, pokoknya kelas A sufi ini. Yura sunni, yura apa? Si A. Misalnya begini. Imam Busiri ngomentari wa kulluhum min Rasulillahi multamisun khurfam minal bahri aw rasfan minat ya. Nabi yang terlalu mengagung-agungkan kemiskinan sebagai media taqarrub ila Allah, itu juga ujung-ujungnya itu kriminal, pidana. Miskin itu baik dari segi bahwa orang miskin itu tidak makan syubhat, orang miskin tidak ngambil uang korupsi dan sebagainya. Baik. Dari segi menjauhi segala syubhat haram, miskin itu tapi kamu akan merasa bahwa miskin itu adalah sebuah kriminal, sebuah pidana. Nak wong tua mloro ra iso ngobatno, ana kiaimu kelaparan ra iso ngekeki beras. Kamu sadar bahwa media pakai jalur miskin ada kriminalnya, yaitu tidak bisa berbuat sama sekali saat ada keharusan berbuat. Misalnya kere banget, roh yatim kere, padha kene njung sepuntene. Rombok mloro wis kejet-kejet. Mak mati wae mak ora iso ngobat. Kan ngeri. Tetap ada sisi kriminalnya. Paham ya? Ada sisi apa? Kriminal. Makanya miskin teman-teman oleh Nabi terus dikomentari ya tetap ngene kuwi kadal fakru ayaku ndak apa? Kufra. Ngobatno boe kok milih mati. Wong mbok-mboke dhewe mak mati wae ngobatno ya ora ku. Sampeyan ya wis tuwa wae. Ya pancen ra diomongno tapi atine ngono. Justru ra diomongno ketok munafike malah dosane tambah loro. Dosa melarat ra iso ngobatno ya dosa ning atine arep-arep mati. Nah, dari segi ini miskin itu masalah. Sebab itu Nabi sering ngendikan kadal fakru ayakuna apa? Bahwa kemiskinan itu dekat dengan kekafiran. Karena banyak orang yang punya sifat netral, misalnya perempuan. Perempuan itu butuh makan, butuh lipstik, butuh apa saja. Kadang netral. Andai kan dia jadi pegawai pos atau PNS, dia mungkin tidak menjual diri. Karena masalahnya dia itu uang. Yang netral ya, yang tidak soleh betul ya, tidak jahat betul ya. Yang masih apa? Akhirnya ujung-ujungnya dia terjerembab ke dosa, menjual diri karena miskin. Dan dia mendapatkannya rezeki hanya lewat itu. Ini termasuk miskin, akhirnya menjerumuskan dia ke lembah Nawahi. Artinya saya katakan netral begini, andai kan dia dapat rezeki yang lain, itu mungkin tidak sampai sini. Makanya mengecualikan sing soleh kelas A, meskipun miskin tidak zina, atau yang mentalnya nakal, meskipun juga ya tetap zina. Ini contoh yang netral, yang masih dipisah, dipengaruhi uang. Banyak contoh-contoh miskin yang akhirnya masalah, yaitu kelihatan di bab jihad. Kabeh sahabat itu nangis.
Ketika Nabi mewajibkan jihad dengan perlengkapan perang, itu sahabat-sahabat yang marah mesti nangis. Tawallau wa ayunuhum tafidu minad dam'i hazanan alla yajidu mayun fikum. Karena perang itu dengan begitu banyak peralatan, energi, persiapan dan sebagainya. Tiap ono kewajiban perang sahabat yang marah-marah itu nangis. Karena mereka sadar tidak bisa berbuat banyak. Artinya apa? Kalau kamu menjadikan miskin sebagai media taqarrub ilallah dan itu satu-satunya, ternyata juga banyak masalah. Sehingga nggak bisa diatur. Malah kalaupun ini benar, ya kata yang ngarang Burda itu tetap hikmah. Miskin itu tetap baik dari segi tidak makan barang haram, dari segi babil kafi dia baik, tidak makan barang haram. Tapi ada masalah. Lah ini oleh Burda disebut nuqtatul ilmi. Apa yang dialami Nabi Ayub hanya sekelumit ilmu, sekelumit hikmah. Begitu juga yang dialami Nabi Sulaiman. Untuk senang Allah saja kok nunggu kaya raya gitu. Mayoritas orang kan tidak kaya. Kalau untuk senang Allah harus kaya dulu, orang nggak bisa senang Allah semua. Karena untuk senang Allah harus kaya. Saya tuh punya banyak tetangga di Sarang, di Rembang, di mana-mana kalau survei. Sebagian masyarakat, kiai itu bertahajud, esok mulang Quran, bariku duha, berduha di madrasah bariku. Sebagian masyarakat yang tidak dolim amat ya, mereka orang baik loh ya. Kecuali wong nakal manjen ra seneng kiai. Nah, kiai ramen ibadah pilih Gus. Dia orang mikir belanja. Orang mikir apa? Belanja. Dia tidak mikir uang harian. Artinya ternyata kiai yang mapan juga tidak jadi percontohan yang baik. Karena kemudian masyarakat yang soleh yang tidak mapan menganggap kiai sergap ibadah itu dipenuhi ibadah karena dia umpama daerah kecukupan Gus. Macul sik lagi kelar sholat. Ya bercocok tanam dulu baru kelar ngajar keras sholat. Intinya, andai kan kiai itu mapan semua, tentu orang akan bilang bahwa mereka tenang ibadah, tenang ngajar karena itu juga tidak contoh yang baik, paham ya? Paham ya? Itu juga tidak contoh yang Rasulullah itu tidak begitu semua. Faqad nabiyina fi khalqin wa fi khuluqi walam yudanuhu fi ilmi walaka. Walam yudanuhu fi ilmi. Kalau Nabi itu bisa dua-duanya. Beliau ketika perang Khandaq, perang Dzatil Usra itu ada cerita paradok dan itu Nabi benar-benar bahrul ilmi, lautan apa? Ilmu. Kita tahu dalam perang itu Sayyidina Utsman itu nyumbang 50 kuda, sekian ratus onta, sekian ratus al-arba'atu alafi dinarin. Cara sakniki hampir 4 miliar. Sumbangan di sinten tadi sinten Sayyidina Utsman, Tolha, Zubair. Itu rata-rata sumbangannya di atas 200 juta. Sahabat yang miskin-miskin itu sampai kurma satu saja diisep orang dua, saking miskin. Ada yang bawa kurma satu ikat. Dan dalam perang itu diceritakan Nabi itu saking laparnya itu perutnya diganjel mbek watu. Lho umpama Nabi ku nakalan, lha opo enggak diwatu nyembelih unta sitok ribar. Kenapa Nabi tidak jalan tinta memotong salah satu kuda atau unta kemudian menyelesaikan masalah kelapa? Jadi di cerita itu kan mestinya kita sebagai kiai, sebagai ulama kan paham paradoknya. Di satu sisi diceritakan sumbangan begitu melimpah, di sisi yang lain Nabi ini kelaparan. Sampai napa ganjel? Lah itu Nabi Muhammad. Beliau sebagai pribadi yang seorang nabi, seorang rasul. Dia sadar betul kalau dunia itu tidak ada artinya semua. Sehingga dia sebagai kapasitas nabi, sebagai orang dekat Allah, ya sudah dia miskin, tidak ada masalah. Tapi beliau sebagai pemimpin besar yang harus dengan persenjataan lengkap, dengan perlengkapan yang komplit karena ngadepi pasukan besar saat itu Romawi, harus lengkap secara syariat. Nah, kita ngeten ora bener kabeh. Nabi Ayub tentu tidak akan kuat ngadepi pasukan Romawi. Mengadepi bojone ora kuat. Paham nggih? Nabi Sulaiman juga tidak koordinator yang baik karena kemudian nanti yang dianggap hebat Nabi Sulaiman saja. Karena dia perang pakai pasukan jin, pasukan setan, pasukan kewan, dan sebagainya. Kapan dia didik umatnya kalau jalan pintas begitu? Paham? Mulanya dinyak Imam Busiri, itu walam yudanu fil bakar. Itu udah ada visi ilmiahnya. Kekuatan gitu itu udah bervisi ilmiah. Dari awal ini kita bilang kekuatan itu orang aku visi apa? Jadi gampangannya kayak kula nek kiai melarat terus mergawe kelar mangan kan macam ana visi ilmiah kiai nggih teladan nak kelare mangan mergo umpama kula tukang sulap jam salabing terus sugih. Lha kan pendiru piye. Lah Sulaiman jalan pintas ngene iku mergo dekne mamimpin pasukan jin, pasukan
Kurang mutiara wa minas sayatini mayaghusuna lahu wa ya'maluna amalan. Setan dikongkon golek mutiara. Kurang bangunan jin kon kerja rokan nglembur. Wah, pokoke setan intine Sulaiman jalan pintas kabeh. Paham? Jadi gurune Deddy Corbuzier. Mulane dinyak, ambek saya bilang umpama sisi kebaikannya Sulaiman itu hanya satu, bahwa semua kebesaran itu ternyata tidak dipakai selingkuh, tidak dipakai zalim, itu saja. Tapi itu bagaimanapun hanya nuqtatul ilmi, sekitar ilmu, tapi tanpa visi. Bandingan dengan Nabi Muhammad, sing sugih ngetokno sugih, rupa-rupane iso bina Sayyidina Utsman nyumbang kekayaannya untuk perang. Sing kere koyo Ruhin yo ora tomak terus njaluk sapi di sebelah sitok. Tetep dekne jihad, senajan to nggawa sak gegaman sehingga uang yang melimpah dari para donatur kaya tidak nggo makani Ruhin. Mergo Ruhin yo nggawa bekal de. Artinya apa? Sing kere yo jihad, sing sugih nggih napa? Nabine ora kedungsangan enak-enakan nyembelih sapi. Kere bareng-bareng toleransi mbek Ruhin. Lah itu jenenge bahrul ilmi. Nabi memang orang yang luar. Kulo nu ora akelah tak tiru tenan. Kulo nu melarat secara pribadi. Kulo sebagai ulama, sebagai wali, sebagai orang dekat Allah itu ya biasa nganggep dunia ora ana artine kan. Ojo wali cara versine sampean, wali cara versi sampean kudu keramat, kudu heboh. Wali cara Quran ku gampang. Allah seneng wong mukmin, Allah waliyul ladzina napa? Aman. Asal kowe mukmin itu senengi pangeran. Ya cuma tingkat senengine kan sesuai kadar iman. Iman mbek ngontak ngantuk mbek bingungan ya Allah senenge ya. Iman kok amen. Jadi kamangane ngene lho pangeran mbek sampean jagal ini mulai kenal aku, mulai roh donga kok amen cerita kepentingane wae iku kapan roh kepentinganku dari. Sampean donga ora nglapurno kepentinganem ya. Kowe tahu donga ngene ya Allah, saya ingin melihat Indonesia yang sergap salat, sergap jamaah kan gak tahu. Kepengenem yo ra ndek utang sugih. Mau sing mbok laporno kepentingan pribadi. Allah sebagai zat yang mimpin alam global, kowe ku nyamuk. Pribadi ora penting. Loro, oke. Malah napa? Loro. Kula bali iman. Imam Busiri itu imam yang dianggap cara madheh ning Rasulullah, muji Rasul itu yang paling komplit berdasar ilmu napa? Hakikat. Sehingga visi kayak Sulaiman itu memang ya beliau hanya soleh gitu saja akhirnya. Tapi tidak punya visi ilmiah, visi pembinaan, visi tarbiyah. Bagaimana umat bisa dibina dengan model salafi? Tidak bisa. Ya. Ora iso kowe didik umat sebagai ulama kiai terus didonga apa terus duit teko dhewe dikirim jin, emas batangan dikirim. Mungkin kowe jaduk sebagai pribadi tapi itu tidak tokoh yang baik. Begitu tidak tokoh yang apa?